Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Benak Islami. Kali ini kita akan membahas tentang video kali ini dan kita akan bahas tentang pandangan Islam tentang marah kepada anak. Ya, seperti pada gambar berikutnya. Memarahi anak dalam Islam. Pada beberapa kasus tertentu, Rasulullah SAW masih memperbolehkan kita memarahi anak. Sebagai contoh, memarahi anak usia 10 tahun karena meninggalkan sholat, dengan catatan memarahi anak itu selama didasari oleh rasa cinta dan tidak mengedepankan emosi. Dalam ajaran Islam, marah yang disebabkan oleh emosi tentu saja sangat dilarang. Rasulullah SAW saja tidak pernah mencontohkan kekerasan. Beliau mendidik anak dengan cara yang lemah, lembut, dan tanpa disertai dengan marah. Begitu pula dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 19 yang berbunyi, "Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai." Makna daripada ayat tersebut mengartikan adalah ketika kita berbicara janganlah memakai nada tinggi ke siapapun, pada siapapun, untuk siapapun, apabila tidak diperlukan. Orang zaman dulu percaya kalau seseorang meninggikan suaranya itu tidak ada bedanya dengan keledai. Sebab keledai terkenal dengan suaranya yang keras dan melengking. Oke, hal tersebut menunjukkan kalau meninggikan suara pada saat berbicara, apalagi ketika marah, merupakan salah satu yang tercela, salah satu sifat tercela dan yang tercela dan dilarang dalam Islam. Selain itu, berteriak pada anak juga bisa memberikan pengaruh buruk pada perkembangan serta kepribadiannya di masa yang akan datang. Teriakan-teriakan tersebut juga dikhawatirkan bakal menimbulkan efek trauma sehingga membuatnya ketakutan. Jadi, khusus untuk kalian, marah pada anak kecil boleh, asalkan jangan mengedepankan emosi, tapi mengedepankan koreksi. Itu kesimpulan dari kami. Dan untuk kalian yang mempunyai anak yang bandel, didik ke anak kalian dengan benar dan lemah lembut, sehingga anak itu bisa sampai sadar diri, dan dekatkanlah dia kepada agama, pada ajaran Rasul, dan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu untuk ungkapkan pada mereka bahwa alasan kita marah karena kita peduli dan semata untuk kebaikannya juga, sehingga anak bisa mengerti kenapa kita memarahinya. Namun marah di sini bukan dalam konteks memakai nada tinggi. Setelah itu, beri dia pelukan serta ciuman pada mereka biar anak tetap bisa merasakan bahwa orang tuanya sangat menyayanginya, dan perkataan yang tadi tidak ada bohongnya. Perkataan bahwa kita sangat peduli dan menyayanginya dan untuk kebaikannya. Maka kasih sayang itu perlu ditunjukkan dengan memeluk dan menciuminya. Marah pada anak mungkin sesuatu yang gak bisa kita hindari. Namun sebaiknya kalian tenangkan diri terlebih dahulu. Kalau bisa sambil membaca istighfar, lalu pikirkan lagi dengan matang apa yang menjadi penyebab kamu marah, kemudian sampaikan dengan baik apa yang kamu ingin ungkapkan pada si kecil. Oke, dan kali ini tanya berteriak. Islam juga melarang orang tua memukul anaknya ketika marah. Memukul biasanya dilakukan orang tua sebagai bentuk hukuman fisik buat anak. Tindakan memukul anak ini bukan cuma dikhawatirkan menimbulkan luka fisik, tetapi juga bisa berdampak kepada mental health anak. Kehukuman fisik menimbulkan mempengaruhi kepribadian serta perilaku yang impulsif. Dia juga akan memiliki kecenderungan berperilaku kasar saat dewasa kelak. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah sekalipun mencela, memarahi atau mukul, bahkan menunjukkan wajah masam ketika memarahi anaknya. Sebaiknya kita memberikan penjelasan dengan baik serta yang bisa dipahami oleh anak. Dan selanjutnya, jangan ragu ungkapkan pada anak bahwa alasan kita marah karena kita peduli dan semata-mata untuk kebaikannya.
Setelah itu beri pelukan serta ciuman pada mereka biar anak tetap bisa merasakan bahwa orang tuanya sangat menyayanginya. Marah pada anak mungkin sesuatu yang gak bisa kita hindari. Namun, kita harus tenangkan terlebih dahulu diri kita, lalu membaca istighfar, dan pikirkan lagi dengan matang apa yang bisa kamu lakukan pada anak. Oke, dan ada beberapa dampak dari kalian memarahi anak atau memukul anak. Yang pertama, memukul anak menyebabkan luka fisik tentunya, dan juga berdampak pada mental health yang memacu perilaku impulsif anak dan menyebabkan ia berlaku kasar ketika dewasa. Dampak berteriak pada anak. Berteriak pada anak dapat menyebabkan trauma pada anak yang menyebabkan berperilaku agresif baik verbal maupun fisik. Dan selanjutnya, marah yang diperbolehkan oleh Rasul. Boleh marah pada kondisi tertentu, misalnya saat anak berusia 10 tahun tidak melaksanakan sholat, namun marahnya harus tetap berdasarkan cinta dan kasih sayang dan tentunya tidak mengedepankan emosi kita. Oke, cukup sekian dari kami Benak Islami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video kali ini. Dan jika video ini bermanfaat, like, dan jika video ini bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa share dan subscribe juga jika ingin berlangganan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video Benak Islami selanjutnya. Salam permisa Benak Islami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Benak Islami. Kali ini kita akan membahas tentang video kali ini, dan kita akan bahas tentang pandangan Islam tentang marah kepada anak. Ya, seperti pada gambar berikut ya. Memarahi anak dalam Islam. Pada beberapa kasus tertentu, Rasul